Oke teman-teman, saya sedang mengikuti proses pembuatan jalan atau rel agar bisa mengeluarkan kayu dari penebangan. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada kayu merbau jadi, ya. Tidak begitu banyak, mungkin sekitar 1,2 kubik ya, atau 1/4 kubik ya. Di sini ada beberapa kayu nih, ini semuanya ukuran kelas-kelas balok ya, balok industri atau di sini sering disebut dengan ukuran industri. Sebelum kayu ini dikeluarkan harus dibikinkan jalan dulu dari papan. Ada suatu proses yang cukup melelahkan ya di tengah hutan ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa video-video yang saya bikin di tengah hutan ini semua adalah diproses di tanah masyarakat adat Papua. Jadi semua yang ada di tengah hutan atau hutan ini dikelola sepenuhnya atau dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat adat Papua. Ya. Karena Papua ini begitu luas, kepulauannya begitu luas, masyarakatnya sedikit, jadi sebagian besar masyarakat itu masih bergantung kepada sumber daya alam seperti misalnya kayu, mineral atau menambang atau logam emas masih banyak terdapat di Papua ini dipakai sebagai mata pencaharian. Ya. Hal itu didukung juga oleh geografis Papua yang begitu luas. Ya, perkiraan saya mungkin bisa 2 kali Pulau Jawa atau mungkin lebih ya. Jadi masyarakatnya sedikit. Jadi secara umum masyarakat Papua itu dia bertahan hidup menggunakan atau bergantung pada alamnya. Oke teman-teman, ini ada beberapa batang kayu merbau yang sudah jadi, sudah selesai digergaji, tidak banyak ini. Kira-kira sekitar 1 kubik lebih menurut informasi yang saya dapat dari operator sensonya. Ini tidak sampai 1,5 kubik ya. Paling 1 kubik 1/4 ini ada beberapa kayu ya. Ukurannya 15-20. 15-20 ini 12-6 atau 6-12, ada juga 6-15, tapi ini bukan standar nasional, dia di atasnya ya. Kalau ukuran standar nasional itu dia ya 6-12 ya 6-12 yang keluar, 15-20 ya 15-20, tapi di sini karena kayu ini akan dijual lagi kepada pengelola kayu ya sekelas somel, maka ukurannya dia minta lebih. Jadi ukuran kayu yang 15-20 itu dia bengkak menjadi 18-23. Jadi lumayan ya. Nanti setelah itu kayu ini akan diangkut keluar menggunakan sepeda motor atau di sini disebut dengan pendorong atau pendorong kayu, dan saya sendiri adalah seorang pekerja keras pendorong kayu. Jadi sebelum kayu itu dikeluarkan, dia harus dibikinkan jalan seperti ini dulu, memerlukan proses yang cukup melelahkan. Ini dibuatkan papan dulu teman-teman ya, agar kayunya bisa keluar, dan karena menggunakan motor harus dibikinkan betul-betul jalannya. Jadi berjuang hidup untuk memelihara hidup di Papua ini cukup lumayan keras ya. Percucuran keringat menguras tenaga. Ini jalannya sudah hampir jadi. Di depan sana masih teman-teman yang punya lokasi, yang mengelola kayu dan pendorong masih membuat jalan.
Jadi seperti ini kayunya masih kurang. Jangan video saya punya kepala botak ini. Ini profesor itu. Iya, makanya saya bilang jangan di video. Kalau orang kepala botak itu profesor. Makanya kan mau rokok hari itu tuh, kau juga. Apa? Di camp itu. Yo. Bilang makan babi, siapa yang mau makan babi? Ya. Kalau sudah jadi jalan ini, aspal macam enak saja. Padahal tadi itu pikiran kita itu bagaimana mungkin kayu ini keluar Tapi kalau sudah jadi jalan, macam semuanya gampang saja. Padahal kita kerja di hutan ini setengah mati aslinya. Oh, masih kurang papan ini? Papan di atas belum cukup.